Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala La hawla wa la quwwata illa billah Wa bisanadil muttasili ila ma'adhi sahibil kitab Syekh Muhammad Nawawi al-Jawidil Karamah Nafa'ana Allahu bihi wa bihi wa barakatihi fi dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa rasulina wa lifutuhil ilmi wal hikmah anna Allaha yataghashshahum birrahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Wa amma qawluhu ta'ala ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Adapun firman Allah ya Maryam uqnuti li rabbiki, kunut itu maknanya khusyuk. Khusyuklah engkau dalam beribadah kepada Tuhanmu. Wasjudi, ya, dan sujudlah engkau, warka'i, rukulah engkau ma'ar raki'in, ya, bersama orang-orang yang rukuk. Fal muradu birruku'i al khusyuk. Yang dimaksud kata rukuk di sini, ya, wasjudi warka'i, itu rukuk di situ maknanya khusyuk. Jadi apa itu wasjudi ma'al khusyu'i penafsirannya. Wa bis sujudi as-sholatu, dan yang dimaksud dengan sujud itu sholat. Jadi wasjudi warka'i maknanya as-sholatu bil khusyu'i. Sholatlah engkau dengan khusyuk. Jadi tidak ada kalimat yang secara langsung menjelaskan bahwa khusyuk bagian dari sholat. Tetapi berdasarkan penafsiran ayat ini, maka kita bisa paham. Ya, jadi ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Hai Maryam, terus menurutlah kau beribadah kepada Allah, ya, sholatlah dengan khusyuk bersama orang-orang yang sholat, ya, bersama orang-orang yang khusyuk. Jadi khusyuk kalau kumpul bersama bareng sama-sama khusyuk berarti membantu, tidak ada yang mengganggu, ya, dalam ibadah, ya, tenang, semua itu bagian dari ma'ar raki'in. Nah ini yang mengerti tafsir semacam ini adalah ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang diberikan kecerahan di dalam memahami ilmunya Allah, ya. Jadi wabis sujudi as-sholat, makna sujud di sini adalah sholat. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa adbaras sujud, setelah sujud itu maknanya setelah sholat, ya. Jadi as-sujud maknanya as-sholat, ya. Ruku maknanya al
Wabil kunuti, ya. Dan itu yang dimaksud dengan kunut idamatu ta'ati lillah. Jadi ya Maryam nuti, ya Maryam kunutlah. Itu wabil kunuti, apa maknanya kunut itu? Idamatu ta'ati lillah. Terus meneruslah taat kepada Allah dengan sholat yang khusyuk. Jadi antara teks ayat dengan kandungan maknanya beda. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Ya. Amman huwa qanitun, ya. Amman sungguh beriman, huwa qanitun ana al-lail, mereka itu qanitun ay ya'budu rabbahu ana al-lail, di tengah malam, sajidan maknanya musallatan, ya, atau salatan wa qa'iman. Jadi qa'imatus salat, jadi sajidan wa qa'iman maknanya iqamatus salat, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan sujud di sini adalah sholat. Jadi bukan sujud dalam pengertian kita meletakkan dahi di lantai itu, bukan itu. Ya. Jadi sajidan qa'iman maknanya qa'imatus shalat. Ya. Wasujudu wal julusu baina sajadatain. Dan tumaknina, ini pokok masalahnya tentang tumaknina. Tidak boleh terburu-buru. Wasujudu, ketika sujud, sujud harus tumaknina. Wal julusu baina sajadatain, sujud dia duduk di antara dua sujud, itu juga sama, harus tumaknina. Ya. Tumaknina, diam sejenak, tidak langsung dari satu pekerjaan pindah pekerjaan lagi. Ya, kalau bahasa kita itu, bahasa orang Betawi, jangan sholat itu seperti cambung cebok, pindah dari satu rukun ke rukun yang lain dengan cepat. Harus ada tumaknina, dan tumakninanya wajib. Tsumma bayyana al-musannifu surata tumakninati. Kemudian menjelaskan tuan musannif bentuk tumaknina. Faqala atumakninatu hiya sukunun ba'da harakatin. Tumaknina itu artinya diam setelah bergerak. Jadi rukuk itu namanya bergerak. Nah, dia diamnya itu namanya tumaknina. Jadi ya, sukunun ba'da harakatin, diam setelah bergerak. Ai sukunul a'dha'i ba'da harakatiha, diamnya anggota tubuh setelah bergerak melakukan rukun itu tadi. Min huwin, ya, dari dia turun, wa numudin, atau dia naik, itu harus ada diam. Walau qala hiya sukunun baina harakatain lakana awdharu. Seandainya dikatakan iya tumakninah itu sukunun baina harakatain, diam di antara dua gerakan, lakana awdharu, itu lebih jelas. Jadi kalau dikatakan sukunun ba'dal harakatin, itu lebih bagus kalau dikatakan ya sukunun baina harakatain, diam di antara dua bergerak. Artinya kalau dia ruku ada gerakan turun, dia ada gerakan naik, ya, bainal harakat, itu lebih bagus katanya. Bihaitsu yastaqiru kullu udwin mahallahu, dari sisi diamnya seluruh anggota tubuh pada tempatnya.
biqadri subhanallah. Berapa lamanya biqadri subhanallah? Kadar orang mengucapkan subhanallah, diamnya segitu. Allahu akbar subhanallah, Allahumma alhamdulillah subhanallah, Allahu akbar subhanallah, itu sudah tumakninah. Nah, apalagi sempurna kalau dibacanya 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, lebih bagus. Sekurang-kurangnya tumakninah itu subhanallah. Jadi jangan sholatnya mepet. Saya pernah jelasin di sini ya. Setiap kali Ramadan, maka televisi itu demen menggoreng. Saya ulangi lagi, TV itu, wartawan itu senang menggoreng tarawih yang dilakukan di pesantren-pesantren klasik di Jawa Timur. Yang sholat tarawih 20 rakaat itu cuma 11 menit, 10 menit gitu. Itu kan kayak cacing cebok, kayak cebok. Allahu akbar, walau ta'alim, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillah, walau ta'alim, Allahu akbar, Allahu akbar. Kan kalau menurut kajian kita ini tidak sah. Kenapa tidak sah? Baca Fatihahnya tidak tartil. Karena perintah dalam mazhab Syafi'i itu warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan tartil, dengan tidak terburu-buru, dengan bacaan yang tepat. Tidak ada tumakninah. Ya, karena lembut. Ya. Kemudian tidak mengerjakan hal-hal yang disunahkan di dalam sholat. Tak ada tuh yang namanya doa istiftah, baca ta'awudz, nggak ada. Yang namanya baca surah lebih dari 3 rakaat, nggak ada. Apa 30 rakaat. Nah jangan lupa itu kajiannya bukan ini. Jangan menilai itu dengan ini yang nggak sah ibadah mereka. Inilah keluasan Islam. Jadi yang mewajibkan tumakninah itu Imam Syafi'i, imam mazhab Imam Syafi'i yang kita yakini, yang kita ikuti, wajib. Boleh gak kita sholat mengikuti mazhab lain? Boleh. Taklid seperti halnya orang Indonesia sekarang ini. Kalau dia tidak taklid kepada Imam Malik, dia nggak bisa tawaf karena batal, pasti kesenggol sama orang. Maka orang yang haji, orang yang umroh, kalau mau tawaf disuruh taklid ke Imam Malik supaya tidak batal. Tuh. Nah, sholat tidak wajib tumakninah menurut Imam Abu Hanifah, tidak wajib. Tumakninah itu bagian dari khusyuk. Yang sekurang-kurangnya khusyuk adalah takbiratul ihram. Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan membaca Al-Fatihah full. Tidak wajib. Karena menurut Imam Abu Hanifah, bacaan dalam Al-Quran itu faqra ma tayassara minal Quran. Bacalah yang mudah bagimu bagi Al-Quran. Jadi Yasin, Allahu Akbar. Nah, kalau memang begitu pendekatannya, orang mau sholat berapa menit ya biarin aja. Jangan dikomentari bahwa tidak sah. Jangan dikomentari menyimpang. Jangan. Kalau belajar justru kita harus dewasa. Belajar justru harus jadi bijak, menjelaskan orang yang tidak sama dengan bacaan kita. Gitu caranya ya. Jangan enggak masa pesantren ngajarin ibadah yang ditolak. Padahal itu sudah ratusan tahun. Tarawihnya 10 menit. Ya, kalau kita lihat seperti itu.
menilai, jangan. Yang ngomongnya yang nggak ngerti. Adapun kita orang Syafi'i yang berpegang mazhab dengan Syafi'i seperti ini ibadahnya. Antara satu rukun ke rukun yang lain wajib tumakninah. Seberapa lama diamnya biqadri subhanallah. Kalau orang ngomong subhanallah itu udah diam. Coba hitung subhanallah berapa detik? Kira-kira ya 10 detik. Ya udah cukup. Yang penting tumakninah. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, jadi biqadri subhanallah ay biqadri talaffudzi bidzalika, kadang mengucapkan yang demikian itu. Subhanallah berarti dia sudah tumakninah. Nah, kita coba sholat, imam sholat di sini nih. Tumakninahnya subhanallah sepanjang itu. Pasti yang tua-tua protes, sholat cepet banget. Kenapa? Pinggangnya sakit. Yang muda demen, kayak model taraweh. Yang demen cepet siapa? Anak muda. Yang tua, lu kecepetan. Ya. Nah, oleh karena itu yang tawassut, ya, yang pertengahan. Faidatun, hadhihi faidatun. At-tuma'ninatu ismu masdarin itma'anna. Tuma'ninatun isim masdar dari kata itma'anna. Wa masdaruhu itma'annani, dan masdarnya pula dua, itma'annani, ada alifnya, ya, wa ziyadatun nun. Qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, wal aslu fit, ya, itma'anna al alifu mislu ahmar wa aswad. Ahmar itu dari kata hamra, ya. Aswad dari kata sawad. Sawad hitam, dikasih alif, aswad. Humra merah, dikasih alif, ahmad. Ya. Itu alifnya adalah alif seperti ha, ahmad dan aswad. Artinya bukan huruf alif muqatta'ah, tetapi ini adalah alif wasal, ya. Lakinnahum hammazuhu firaran minan sakinina ala ghairi qiyasin. Akan tapi mereka hammazuhu, menghamzahkannya, membuatnya hamzah, bukannya alif. Bedanya alif kalau dijadikan satu, alif itu hilang. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya, itu alifnya kelihatan. Ar-Rahmanur Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Hilang alifnya. Ya. Nuhdinas siratal mustaqim, hilang. Itu adalah alif. Tapi kalau dia hamzah nggak boleh dibaca wasol, dihilangkan itu. Nah, lakin nahum hammazuhu, menganggap hamzahnya pada ahmar, aswad, ya, itu pada itma'anna itu tadi firaran, bergerak atau lari, minasakinin, dari yang tetap, ala ghairi qiyasin, tidak mengikuti qiyas. Artinya kalau menurut qiyas hamzah nggak boleh dihilangkan, ya, kalau dibaca wasal. Nah, itu maksudnya. Wakila al aslu hamzatuhu muqaddimatun alal mim. Ada yang mengatakannya hamzahnya lebih dahulu dari mim.
lakinnaha akharat ala ghairi qiyasin, akan tetapi alifnya yang lebih dahulu dari mim itu diakhirkan ala ghairi qiyasin, tanpa menggunakan kias, artinya tidak mengikuti wazan bahasa Arab. Bidalili qaulihim, dengan dalil perkataan mereka, ta'minur rajulu zahrahu bil hamzi ala fa'ilin. Ta'minu, ya, itu alifnya sebelum mim, ya. Jadi ta'minur rajulu zahrahu, meluruskan seorang laki-laki itu punggungnya, bil hamzi, dengan hamzahnya terlihat, ta'min, ala fa'ilin, menjadi fa'il, ya, bentuk wazan fa'il. Wa yajuzu tashilul hamzati, dan boleh mengentengkan hamzah, ya, mengentengkan. Fayuqalu taminur rajulu, bukannya ta'minu tapi taminu, itu namanya tashhil. Wa maknahu hanahu wa khafduhu, maknanya mengasihani dan merendahkannya, merendahkan dirinya. Intaha bihurufihi minal misbah, selesai dengan memperhatikan huruf-hurufnya itu minal misbah, artinya makhuzun minal misbah. Al misbah di sini adalah misbahul munir, ya. Wa qala Ibnu Malikin fil qasidatil amiyatil musammati bil abniyatil af'al, berkata Ibnu Malik dalam qasidah al-amiyah yang diberi nama al-abniyatul af'al min bahril basit. Ini yang bapak-bapak yang tua, ini lagi buat pelajaran ustadz ini, gramatikal bahasa, tapi dilewatin saya. Apa kata Ibnu Hamzah? Wa bi fu'alli latif alalla qad ja'alu, terkadang fu'allila, ya, if'alalla dijadikannya if'alalla, ya. Jadi qad ja'alu terkadang dijadikannya wazannya seperti itu. If'alalla jadi fu'allila, terkadang mustaghniyan, yang dianggap memadai, la luzuman, bukan keharusan. Fa'arif, ya, ketahuilah, al-musula, jamak dari miskun, contoh yang diberikan, ya. Jadi fu'alila tumaknina itu wazannya apa? Kalau orang nanya gitu loh, tumakninatun minar arkanis sholat, orang nanya tumakninatun wazannya wazan apa? Nah, ini wazannya itu adalah wazan if'alalla, tetapi dibuat fu'allila, ya. Jadi wazan yang jarang, tumaknina. Jadi ustadz nggak boleh ditanya tumaknina itu wazannya apa ustadz, budeg kalau nyari wazannya. Al-amsilatu tasrifiyah, ya, itu ya, seperti ini. Pernah dengar nggak? Pernah dengar penjelasan seperti inna a'tayna kal kausar, ya, kal kausar. Kausar itu wazan apa? Faulatun. Nah, itu namanya wazan, itu wazan yang darurat, dan dia itu wazan faulatun itu lit taksir. Jadi kalau dibilang kasirun itu banyak, tapi kalau kausarun banyak banget.
ya, Kautsar, Naufal, naflun itu sholat sukarela, Naufal, sunnah Naufal itu sunnah yang dilakukannya berulang-ulang. Kan nama orang itu Naufal. Naufal wazan apa? Ya, jadi dari kata naflu menggunakan wazan faulu, Naufal, Kautsar. Ini wazan-wazan yang jarang digunakan, tetapi Quran menggunakan. Inna a'tainakal kautsar. Dari wazan apa Kautsar? Jangan-jangan salah tulis. Jangan-jangan Nabi salah dengar. Bukan. Ada wazan yang jarang digunakan terjadi. Nah, ini contohnya. Ya, wazan if'alallah kadang fu'allila. Ya, itulah tumaknina. Ya, ketemu ya. Jadi kalau yang belajar ilmu alat nih bapak-bapak, dia senang otaknya enteng ketemu itu. Gemes. Ya. Tapi kalau yang nggak belajar ya pusing. Wah, ini maksudnya sih tadi itu gitu ya. Kalau yang belajar senang. Qala syarihu Muhammad Bahru fi Fathil Aqfar. Ya, berkata yang mensarahkan Ibnu Malik, ya, Muhammad Bahru atau Bahri dalam kitab Fathul Aqfar. Ai wa qad yaji'u masdarul mabdu'i bil hamzati wa huwa if'alalla. Terkadang datang masdar kalimat yang diawali huruf hamzah wa huwa if'alalla, yaitu wazan if'alalla, ka iksya'arra, ya, seperti mauzunnya iksya'arra, watma'anna, ya, itma'anna itu wazan aslinya. Terkadang apa yaji'u ala fu'allilatin, dengan kadang fu'allila bidomil fa wa tasdidil lamil ula, dengan dibaca dhammah fa-nya fu wa tasdidil lam fu'alli, ya, al ula, ka kusya'riratin, kusya'riratin jadi wa tumaninatin. Nah, itu wazannya itu. Wal qiyasu al iksyiraru. Adapun menurut wazan yang asli mestinya iksyiraru. Wal itmi'annu, ya, wal watmi'annanu bikasri salisihi, dengan membaca kasrah huruf ketiga mim, wa madu ma qabla akhirihi, ya, dan dipanjangkan huruf yang sebelum akhir. Itmi annan, kan, ya, itu seperti itu. Wa asara bi qaulihi, dan beliau memberi isyarat wan musannif mustaghniyan la luzuman, dianggap memadai bukan harus. Jadi wazan ini itma'anna yatma'innu, itma'annan itu wazan itu, ya, tidak harus. Ya, ketika menggunakan fu'allila, tumaknina itu enggak harus, tapi boleh. Lalu zuman ila anna zalika innama huwa ala sabilin niyabah. Ini ilatnya. Ila anna zalika, sesungguhnya yang demikian itu merubah wazan, innama huwa ala sabilin niyabah, dengan jalan merubah, anil masadiril qiyasiyati, dari masdar yang qiyasi atau yang asli, la ala sabilil luzum, tidak mengikuti wazan yang harus, ya, salah harus, al itradi yang seragam, bukan, ya. Wa qauluhu fa'rifil musula. Adapun perkataan
Ibnu Malik, fa'rifil musula, ketahuilah misal-misal bidomil mimi wasa'il musallasa, dibaca doma mimnya mu dan sa yang bertitik musuh, ai a'rif makima min hal mutradu minan na'ibi anha as-sama'i. Artinya a'rif, ketahuilah, al-makisa, tempat mengkias, ya, minha, daripada wazan-wazan itu tadi, al-makrab atau al-muttaridu, ya, yang seragam, minan naibi, dari penggantinya, ya, anha, dari, ya, wazan-wazan itu tadi, samai, yang bersifat samai. Jadi dia berdasarkan pendengaran wazannya. Jenuh ya Pak ya, tapi ini sayang dilewatin. Dan kalau buat ustadz buat santri ini penting, ya. Jadi dia nanti jangan geragapan ketika ada orang nanya tumak nina itu wazannya apa. Coba dia tanya sama ustadz, belum tentu dia bisa jawab. Tumak nina itu wazannya apa. Paling pusing dia bilang, dari sononya udah begitu. Nah ini rumusannya dijelasin. Faslun fi bayani muqtada sujudis sahwi wa ma yata'allaqu bi. Ini sebuah pasal menjelaskan tentang, ya, ditetapkannya sujud sahwi dan yang berhubungan dengan sujud sahwi. Sujud artinya sujud sahwi karena ada yang terlupa. Jadi kalau ada yang terlupa wajib diulang kalau dia itu rukun, dan nanti sebelum salam setelah tasyahud innaka hamidum majid nggak boleh salam, sujud dulu. Nah sujudnya dia itu namanya sujud sahwi. Asbabu sujudi sahwi fi sholati fardhan aw naflan arba'atun. Sebab-sebab sujud sahwi, sujud yang lantaran lalai, lupa, fi sholati, dalam sholat, fardhan aw naflan, sama saja dia sholatnya wajib atau sholat sunat, arba'atun, ada 4 sebabnya. Fal asbabu jam'u sababin. Asbab itu bentuk jamak dan sabab. Wa huwa lughatan, dan menurut bahasa sabab itu ma yatawassalu bihi ila ghairihi. Sabab itu yang menghubungkan sesuatu kepada yang lain. Itu namanya sabab dalam bahasa, dalam lughah. Wa syar'an, menurut syariat, mayal zamu min wujudil min wujudihil wujudi li dzatihi wa min adamihi, ya, wa min adamihil al adamu li dzatihi aidan. Ma yalzamu min wujudihil wujud li dzatihi, mengharuskan dari adanya sesuatu yang ada pada zatnya, ya, wa min adamihil adamu li dzatihi, dan meniadakan yang tidak ada pada zatnya. Jadi mengadakan sesuatu yang wajib ada, meniadakan sesuatu yang tidak wajib ada. Itu yang dimaksud dengan syariat. Jadi kalau tadinya dia mestinya kerjakan, dia tidak kerjakan, maka itu berarti ada sebab yang dilanggar. Sesuatu mestinya ada, kenapa ditiadakan? Lupa. Kerjain supaya tetap ada, dan nanti sujud sahwi. Itu makna menurut syariat. Ya. Wasahwu, adapun sahwun, ya, sujud sahwi, sahwu, lalai, lughatan nisyanu syai', lupanya sesuatu, wal ghaflatu anhu, atau lalai dari sesuatu. Sholat mikirin uang kembalian,
tadi uang kembalian 2.000 lagi, itu kita dipermalukan setan tuh Pak. Belanja kembalian 2.000, yang satu jelek, yang satu bagus, 2.000-an dua-duanya. Kita sholat, kita karena kita nggak suka sama uang yang jelek, sama setan itu dimasukin. Yang benar yang satu jelek. Padahal tadi waktu kita nerima nggak ada masalah. Terus tadi taruh di mana ya? Ntar kalau bocah minta buat jajan, itu sebenarnya penghinaan. Kita diingatkan ketika dialog dengan Tuhan, audiensi dengan Tuhan, dengan hal-hal yang tidak ada nilainya, itu penghinaan benar. Ya, dikecilkan benar. Nah, dia jadi lupa. Itu yang disebut dengan syahwat. Jadi, lughatan secara bahasa nisyanu syai', lupa sesuatu, wal ghaflatu anhu, lalai gara-gara lupa. Wa syar'an, adapun menurut syariat, nisyanu syai'in makhsusin minas sholati, lupa mengerjakan sesuatu yang khusus di dalam sholat. Dia mestinya mengerjakan tapi dia tidak kerjakan, itu namanya sahwun. Ka'ab'adi, seperti ab'ad, itu jamak dari ba'dun, sunnah ab'ad. Ghaliban pada umumnya, mana sunnah ab'ad? Duduk di antara dua sujud, baca kunut, itu namanya sunnah ab'ad. Kalau ditinggal maka sujud sahwi. Jadi harus dibedain mana sunnah ab'ad, mana sunnah hay'at. Ya, ini kalau dia melanggar lupa yang ab'ad, sujud sahwi. Wa min ghairil ghadibi, dan yang tidak ghadib, qad yakunu li ghairi dzalika, terkadang ya li ghairi dzalika, bukan pada yang dimaksud, yang demikian itu. Kata wili ruknil qasir, seperti memanjangkan rukun yang pendek. Duduk di antara dua sujud harus duduk. Itu rukunnya qasir. Dari ruku iktidal, itu rukunnya qasir itu dua. Pendek tapi dia lama di situ. Nah, dia namanya syahwun. Maka dia harus sujud sahwi. Ya, jadi katatwil li ruknil qasir. Wa takriril rukni, dan mengulang rukun. Udah ruku nih, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, ruku lagi. Kenapa? Lupa. Dia cacat sholatnya, nanti sujud sahwi. Sahwa. Wal muradu bil sahwi huna mutlaqul khalalil waqi'i fis sholati. Yang dimaksud sahwun di sini mutlaqul khalali, semata-mata celah, ya, cacat, al waqi'i fis sholati, yang terjadi dalam sholat. Sawaun kana amlan au sahwan, sama saja khalalnya itu tadi, celahnya itu tadi karena sengaja atau karena lupa, sujud sahwi, wajib sujud sahwi. Al awwalu ba'dun ay wahidun yaqinan